Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi hari ini dengan Ibu Feni Fatmawati di pelajaran matematika. Untuk pertemuan perdana kita, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dengan kegiatan membandingkan bilangan bulat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, di tengah video pembelajaran nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan di buku latihan, sehingga perhatikan baik-baik video pembelajaran ini supaya kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal latihan. Tahukah kalian apa itu bilangan bulat? Sudahkah kalian pernah belajar di SD tentang bilangan bulat? Tentu sudah. Bilangan bulat adalah materi yang tidak asing lagi. Di SD kelas 6 kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, untuk mengingatnya sekarang perhatikan contoh berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Tahukah kalian maksud dari ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku? Maksud dari 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku itu sama juga jika kita menggunakan baris bilangan. Angka 0 merupakan angka titik beku. 10 di atas titik beku berarti maksudnya 10 itu berada di sebelah kanan atau angka 10 itu bernilai positif. Sementara 15 di bawah titik beku, angka 15 itu berada di sebelah kiri atau dia bernilai negatif. Jadi menuliskan lambang bilangan 10 di atas titik beku itu kita tulis dengan positif 10 dan menuliskan 15 di bawah titik beku kita tulis dengan negatif 15. Oke, jadi kalian sekarang bisa mendefinisikan bahwa bilangan bulat yang sudah pernah kalian pelajari di SD adalah bilangan yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bilangan positif, yang kedua yaitu bilangan negatif, yang ketiga adalah 0. Nah, sekarang perhatikan untuk membuat garis bilangan. Pada garis bilangan ada pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif, yaitu angka 0. Ini disebut dengan bilangan bulat. Ada 3 bilangannya, negatif, positif, dan 0. Semakin ke kanan garis bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Sehingga jika kita membandingkan bilangan bulat, kita lihat manakah yang berada di sebelah kanan, itulah yang bernilai besar. Contoh misalnya, kita akan membandingkan 1 dengan negatif 1. Manakah yang lebih besar? Karena 1 terletak di sebelah kanan 0 dan negatif 1 terletak di sebelah kiri 1, maka negatif 1 nilainya lebih kecil dari 1. Oke, baik, sekarang kita akan belajar bagaimana membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, angka penyusun bilangan tersebut sedikit. Kalian cuma tinggal melihat posisinya pada garis bilangan saja. Apakah dia itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Karena tadi seperti ibu bilang, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar dan semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Bagaimana nanti kalau misalnya bilangan bulat positifnya sangat besar atau bilangan bulat negatifnya sangat kecil? Nah, perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Bilangan baik itu positif atau negatif itu tersusun dari angka-angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi itu positifnya yang sangat besar atau negatif yang sangat kecil, bilangan itu tersusun dari angka 0 sampai 9. Sebagai contoh misalnya 7. 7 dikatakan sebagai bilangan positif. 7 hanya tersusun dari angka 7. Angka 7 ini berperan sebagai satuan. Kemudian ada angka 1, 2. Ini dibaca 12. Angka 12 tersusun dari angka 1 dan angka 2, di mana angka 2 itu merupakan
angka yang berperan sebagai satuan dan 1 itu berperan sebagai puluhan. Kemudian ada lagi angka lainnya, misalkan angka 567. 567 dibaca 567 tersusun dari 3 angka. Ada angka 5, angka 6, dan angka 7. Sekarang kalian perhatikan, 7 berperan sebagai apa? Oh iya, ternyata 7 berperan sebagai satuan. Bagaimana dengan 6? Oh iya, 6 ternyata berperan sebagai puluhan. Bagaimana dengan 5? 5 ternyata berperan sebagai ratusan. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47653 dengan 8699. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana kita menentukan bilangan mana yang lebih besar. Sekarang perhatikan angka 47653. Membacanya adalah 47.653. Angka 47.653 tersusun dari 5 angka, yaitu angka 4, kemudian 7, 6, 5, dan 3. Ada 5 penyusunnya, sehingga dia menempati sebagai 3 satuan, 50-an, 600-an, 7.000-an, dan 40-an ribu. Sekarang perhatikan angka kedua, 8699. Dibaca 8699. Penyusun dari angka tersebut adalah angka 8, 6, dan 9. 9 berperan 2 sebagai satuan dan sebagai puluhan. Jadi 9 yang paling belakang itu berperan sebagai satuan dan 9 di depan berperan sebagai puluhan. Kemudian 6 berperan sebagai ratusan dan 8 sebagai ribuan. Sekarang kalian perhatikan, angka 47.653 itu terdiri dari 5 penyusun angka. Sementara angka 8.699 itu hanya terdiri dari 4 penyusun angka. Karena penyusunnya lebih banyak 47.653, maka besarnya 47.653 itu nilainya lebih besar dari 8.699. Sekarang bagaimana kalau angka penyusunnya sama? Contoh misalkan, tentukan manakah yang lebih besar antara 8592 dengan 8631. Sekarang mari kita jawab. 8592 itu terdiri dari 4 penyusun angka, yaitu 8, 5, 9, dan 2. Sementara 8631 atau dibaca 8631 terdiri dari 4 penyusun angka, 8, 6, 3, dan 1. Karena sama angka penyusunnya sama-sama 4, bagaimana cara kita untuk mengecek manakah yang lebih besar antara keduanya? Sekarang perhatikan yang paling depan. Angka 8 yang paling depan pada 8592 ternyata juga sama dengan angka 8 yang paling besar di 8631. Karena pertama dia angkanya besarnya sama, 8 dengan 8, jadi kita belum bisa menentukan manakah bilangan yang lebih besar. Kemudian setelah kita melihat angka 8 sama-sama 8, kita belum bisa menentukan. Kemudian kita lihat bilangan selanjutnya setelah 8. Ada angka 5. Berarti ratusannya adalah 5, maka ini dibaca 500. Sementara 6 di sebelah 8631 angka ratusannya adalah 6, sehingga dibaca 600. Nah, karena dua ini berbeda, 500 lebih besar dari 600, maka nilainya yang lebih besar adalah 8631. Jadi kedua bilangan ini yang paling besar adalah 8631. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 6, 3, B, 4, 5, 2 lebih kecil dari 6, 3, 5, 4, 5, 2.
Nah, untuk menentukan nilai B, sekarang kita lihat dari angka yang terdepan. Sama-sama dia 6, kemudian yang di sebelah kanan angkanya 6. Berarti tidak ada masalah. Kemudian kita lihat angka selanjutnya, ada 3, kemudian yang di sebelah kanan juga 3. Tidak ada masalah. Kemudian sekarang kita lihat dengan B. B di sini, angka pada sebelah kiri B, angka sebelah kanan adalah 5. Nah, yang harus kita perhatikan adalah angka ketiga. Supaya B itu lebih kecil dari 635.452, maka nilai B harus kurang dari 5. Kurang dari 5 siapa saja? Kita tahu angka penyusun bilangan mulai dari 0 sampai 9. Berarti yang kurang dari 5, B-nya itu kemungkinannya bisa dia 0, bisa dia 1, bisa dia 2, bisa dia 3, dan bisa dia 4. Bagaimana dengan 5? 5 tidak masuk ke dalam B. Karena kalau B-nya 5, maka dia nilainya akan sama. Nah, sehingga kemungkinan B yang bisa diisi supaya nilainya lebih kecil adalah 0, 1, 2, 3, 4. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan negatif 5, 9, 5, 3, 2, 6. Soal yang kedua. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang mengenal bilangan bulat. Jangan lupa kerjakan latihan di buku latihan, kemudian dikumpul melalui Google Classroom. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.